Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dikasih kesehatan, kelancaran, sampai nanti wisuda. Mudah-mudahan saya sekiranya di sini izin untuk mempresentasikan judulnya itu peran guru dalam implementasi kurikulum mereka di kelompok bermain alam Jawa. Kenapa sih harus mengambil yang judul seperti itu? Nah, dari pendahuluan ini saya akan menjelaskan yang pertama itu menurut Estari menyatakan pentingnya untuk mengenali dan memahami karakteristik siswa dan tantangan masa kini agar pendidikan dapat relevan dan bermakna. Guru dan lembaga pendidikan perlu terus beradaptasi dengan perubahan ini dan menciptakan lingkungan belajar yang terinspirasi dan mendukung pertumbuhan siswa. Nah, pengertian kurikulum di sini yaitu pembelajaran intrakurikuler, di mana kalau intrakurikuler itu di dalam ruangan yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru juga perlu memiliki keleluasaan dalam memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kurikulum belajar dan minat peserta didik di dalam proses pembelajaran. Proyeknya itu meningkatkan pencapaian profil pelajaran siswa di berbagai pencapaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terkait pada konten-konten yang memakan pelajarannya saja. Kurikulum mereka sangat dibutuhkan karena berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Nah, di dalam pasal ini terdapat tujuan dan manfaatnya. Di sini saya ambil rumusan masalahnya itu dua. Yang pertama itu bagaimana peran guru dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip diferensiasi dan karakteristik peserta didik pada kurikulum mereka di kelompok bermain alam Jawa. Kemudian yang kedua itu apa tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum mereka dan bagaimana upaya guru mengatasi tantangan tersebut. Tujuannya menganalisis peran guru dalam merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sesuai karakteristik peserta didik pada kurikulum mereka di kelompok bermain alam Jawa. Yang kedua itu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum mereka serta upaya penanganannya. Kemudian manfaat di sini tidak ada manfaat teoritis, di mana acuan atau referensi pada bidang pendidikan dan penelitian selanjutnya berkaitan dengan penerapan kurikulum mereka menjadi subjek penelitian tambahan. Sedangkan manfaatnya itu ada yang dua bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Tinjauan pustakanya teori kurikulum. Menurut mereka ini kurikulum kompleks dan multidimensi yang merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar dan merupakan jantung pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis dan berkala sesuai dengan zaman perkembangan kepentingan. Kalau bicara tentang sejarah, di sini banyak yang punya sejarahnya dari tahun 1974 sampai ke kurikulum mereka. Kemudian kurikulum mereka di sini yaitu berasal dari bahasa Yunani. Kuri artinya pelari dan kutere itu yang berarti tempat berpacu. Jadi istilahnya berasal dari olahraga memakai suatu jarak yang harus ditempuh dari garis start sampai finish. Dimana di sini juga sebagai perkembangan pendidikan kurikulum bergeser maka sudah merupakan mata pembelajaran yang ditempuh diselesaikan siswa untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pembelajaran. Kurikulum adalah pemikiran atau nyawa dari jalannya proses pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pergantian kurikulum merupakan hal yang belum terjadi. Dari tahun kemarin itu dari Bapak tadi sekarang ganti lagi dengan kurikulum mereka yang berbeda. Implementasi kurikulumnya yaitu di mana peran guru itu penting ya Bu ya, di mana kan guru yang akan menjadi
Akan tetapi dalam hal tertentu penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam menjadi peneliti memfokuskan kajian yang diteliti mengenai implementasi kurikulum di koper alhamdulillah. Kerangka berpikirnya itu kelompok bermain merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yaitu formal dari usia 3 sampai 6 tahun dengan adanya dua kelompok kelas yaitu kelas A dan kelas B. Usia koper merupakan usia persiapan sebelum masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD. Sehingga kehadiran koper menjadi salah satu penting agar nanti perkembangan anak dapat terkontrol dengan baik. Salah satu faktor utamanya suatu lembaga koper karena adanya kurikulum. Di sini bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama jenis dan pendekatannya itu saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Merupakan prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang saya fokuskan yaitu pada bentuknya. Pendekatan yang dapat latar belakang dan input secara kemudian waktu dan tempatnya itu tempat penulis meneliti berada di beberapa bulan karena salah satu kelompok formal di kota Serang yang telah mengimplementasikan kurikulum pendidikan jenjang pokok. Maka alasannya menjadi pertimbangan tersendiri bagi penulis melakukan penelitian di koper alhamdulillah. Waktu yang digunakan penulis dalam melakukan skripsi itu salah juga ya bulan harusnya dari bulan April sampai Juni ya Bu. Nah sumber datanya pada data merupakan informasi yang dicari memisahkan suatu masalah dalam proses penulisan data diartikan sebagai kenyataan atau yang disebut diartikan sebagai bahan menyatakan pendapat keterangan yang benar. Kemudian dari kumpulan data itu saya melalui observasi dulu, kemudian wawancara sama guru, lalu dokumentasi. Nah, ringkasan selanjutnya itu peran gurunya di sini yang kalau ditekankan dan implementasi terhadap kurikulum yang tersebut. Kalau di sini masih dalam 2 tahun juga saya fokuskan itu untuk ke gurunya, dimana kalau kurikulum itu penting. Jadi kita sama-sama belajar, dimana saya sekolah pengelola juga peneliti ingin sama-sama mencapai tujuan yang akan lebih baik lagi dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sekirayu. Ini tentang kurikulum Peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ya. Tinggal 1 referensinya ditambahkan ya. Untuk referensi. Kemudian Ibu rumusan masalah itu apa ya? Rumusan 2. Bagaimana peran guru dalam merencanakan pembelajaran mahasiswa yang berfungsi visualisasi dan partisipasi? Visualisasi itu berbeda dari yang lain, tapi di sini peran gurunya kan kita sama-sama belajar yaitu bagaimana cara merumuskan kayak misalnya PPH, PPM, crossing protek kita kerjakan bersama-sama. Tantangannya dihadapi itu kan karena kami kita mau membagi juga, terus juga saya juga sanggupnya di kuliah. Jadi apa yang dari kampus itu saya terapkan ke sekolah terutama untuk guru. Jadi tantangan itu kayak guru juga masih kurang paham tentang kurikulum. Jadi kita sama-sama belajar. Tapi saya juga mengarahkan gitu. Oke, Ibu lihat itu ada 2 pertanyaan atau ada berapa? Ada 2, A sama B. Coba dilihat. Oke. Pertanyaan pertama. Bagaimana peran guru dalam Penuh, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip diferensiasi dan karakteristik peserta didik pada kurikulum merdeka di bawah kepemimpinan Itu ada berapa? 2. Ada 4 yang B, ada 2 juga. Ada apa aja? Apa tantangan yang dihadapi guru mengimplementasikan kurikulum merdeka dan bagaimana upaya guru mengatasi tantangan tersebut? Tapi pahamnya ya, boleh dikurangi dulu. Ya Allah ya, karena itu pakai dan jadi kelihatan banyak ya. Itu kalau
Bagaimana peran guru dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip diferensiasi? I. Hober, Al-Hamzah, Wal-Taka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik peserta didik pada kurikulum merdeka di Hober, Al-Hamzah, Wal-Taka. Yang kedua. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Yang keempat, bagaimana upaya guru yang menghadapi tantangan? Itu ada empat. Ada empat. Disebutkan dengan mungkinnya. Mungkinnya Pak. Padahal memang jadi poin. Jadi nanti kenapa rumusan masalah itu harus ke poin? Karena nanti pembahasannya di bab 4 itu rujukannya adalah dari rumusan masalah itu. Berarti kan rumusan masalah 4 dari pembahasannya terkait dengan 4. Ada ini Bu, terlalu banyak juga gitu ya. Silakan disebutkan dengan baik. jadi nanti tujuannya juga disesuaikan. 1, 2, 3, 4. Ini cara 4 lagi pemotifannya sama terakhir. sudah disiapkan semua dan itu Harusnya kata beresin kan semalam tuh baru bener yang punya. Ini kan saya mau motornya dari hari Senin, saya bisa Bun. Semalam itu beresin dibantuin Bun. Jadi pemotifannya seperti ini, jadi nama dulu baru tahun gitu. jadi ya disesuaikan lagi. Kemudian ini dirapikan dia sudah seperti panduan. Ibu tuh jenis penelitiannya apa Bu? Ini habis jenis penelitian dulu jadi penelitiannya itu kualitatif. kualitatif apa? Deskriptif. Kualitatif, kenapa pakai itu? Karena kan kita langsung wawancaranya sama gurunya juga, jadi kita misalkan apa yang kami dari guru saya catat. Kalau penelitian fenomenologi, Iya. kalau penelitian fenomenologi, kalau kualitatif itu sama tahapannya. Ibu menyiapkan pertanyaan, nanti pertanyaannya itu ibu tanyakan ke narasumber, sama nggak? Penelitian kualitatif itu sama. Terus bedanya apa? Bedanya cuma tulis sama baca itu berarti. Jadi bertanya, dulu pelajari lagi apa yang kita pahami tentang kualitatif deskriptif. Jadi ketika ditanya kenapa kualitatif, kenapa pakai penelitian itu kaitkan dengan tujuan kualitatif. Jadi kaitan apa dan kenapa ini. Pakai celana. Waktu penelitian ibu